Saudara-saudara, dalam episode Nalar Talks kali ini, kita akan mengangkat dan mendiskusikan topik seputar desa dan pembangunan desa. Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia. Kita punya lebih dari 80.000 desa di negara ini, dan dalam potret besar pembangunan bangsa ini ke depan, mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 seperti yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Sering sekali diskusi atau pembicaraan mengenai pertumbuhan pembangunan bangsa ini hanya menyentuh aspek-aspek yang terlihat atau terkesan berpengaruh pada gambar makro pembangunan. Misalnya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur. Padahal ada banyak hal yang terjadi dalam skala mikro yang terjadi di tingkat paling kecil, yaitu desa. Untuk itu, pada episode Nalar Talks kali ini, kita akan berbincang dengan seorang sosiolog, seorang akademisi, tapi bagi saya, dia seorang sahabat, Dr. Ari Sujito. Saya memanggil beliau Mas Ari Jito. Mas Ari ini sehari-hari saat ini adalah seorang wakil rektor di Universitas Gadjah Mada di bidang kemahasiswaan. Lucunya atau bukan ironi, tetapi dalam cerita perjalanan karir beliau, dulu Mas Ari ini seorang demonstran. Dan sekarang dia menjadi seorang wakil rektor yang tugas sehari-harinya justru harus menghadapi demonstran. Kita akan berbincang dengan Mas Ari. Mas Ari, selamat siang. Selamat siang Mas Januar, senang ketemu Mas Januar. Wah. Terima kasih Mas Ari. Dan bagi kami, ini kesempatan yang sangat langka. Biasanya kalau kami mengadakan diskusi atau kami mengundang teman atau sahabat untuk berbincang-bincang, biasanya kami undang ke Nalar, kami undang ke studionya Nalar. Kami tidak punya studio, Mas. Yang ada hanyalah sebuah ruang yang kami sulap menjadi pura-puranya studio. Tapi kali ini Mas Jito justru mengundang kami ke sini, ke pondok, ke apa namanya, Mas? Sanggar Maus Tradisi. Nah, Mas Jito mungkin bisa bercerita singkat saat ini aktivitas Mas Jito apa. Saya tahu bahwa, dan banyak teman tahu Mas Jito seorang wakil rektor, tapi sebenarnya dikerjakan apa, Mas? Dan dulu dari seorang aktivis jadi wakil rektor itu rasanya gimana gitu, Mas? Makasih Mas Januar. Saya kira saya ketika diajak oleh Nalar untuk membincangkan topik soal desa, saya yakin Mas Januar kan dengan sepak terjang, dengan pengalaman sejauh ini, saya langsung nyambung begitu. Jadi aktivitas saya itu sejak saya mengajar dan kemudian bekerja untuk aktivitas kegiatan sosial jaringan dengan CSO. Saya ketemu Mas Januar kan beberapa kali juga di isu-isu pembangunan, isu SDGs dan beberapa aspek yang itu kita sering bincangkan dengan isu desa. Saya bertemu teman-teman. Saya bersama teman-teman jaringan aktivis yang mengadvokasi soal desa, terutama makin kenceng itu 5 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ya. Berarti itu di awal 2000-an ya, Mas? Iya, sejak 2000, 2005 itu kencang kami sudah merintis itu. Terutama ketika gelombang demokrasi kita mulai gitu, Mas. Dan saya bersama teman-teman merintis itu. Nah, saya punya aktivitas itu dan yang namanya dulu punya aktivitas zaman mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan ya saya lanjutkan dengan kegiatan civil society organization dan isu itu yang terus kami nanti. Kenapa yang dipilih desa, Mas? Bagi sosiolog kan Mas Ari bisa saja mengangkat atau memilih isu yang lain. Misalnya masyarakat miskin kota misalnya, atau misalnya UMKM gitu. Tapi mengapa fokus perhatiannya ke desa, Mas? Kalau orang guyonan alasan yang sederhana, wajah saya orang desa gitu. Tapi begini, Mas. Jadi saya merasa ini juga terpengaruh ilmu pengetahuan yang selama ini saya tekuni ya. Selain juga interaksi saya dengan teman-teman, riset saya juga rata-rata kalau bicara soal kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan itu alamatnya di sana gitu. Oke. Nah karena itu pula
desa ini waktu awal reformasi kan kurang banyak diberi perhatian. Kita bicara soal desentralisasi berhentinya di kabupaten. Betul. Dan kita bicara soal penataan kelembagaan, setup kelembagaan dalam demokrasi, bicara soal sistem yang dibangun di negara, masyarakat politik juga begitu. Betul. Nah, kita uji coba desentralisasi Undang-Undang 2299 dan seterusnya itu, Undang-Undang 32 2034 dan seterusnya, yang membuat saya rasa terdorong untuk menekuni desa karena kebanyakan tidak memberi bobot perhatian soal desa ini ditempatkan sebagai subjek. Padahal jumlahnya begitu besar. Dulu itu 83.000 loh Mas. Ya, dulu itu kan cuma 74.500 sekian Mas. Kemudian Waktu berkembang. saya terakhir di KSP itu 74.958. Terus kemudian mengalami Tambah terus. berkembang, Ya. terus mengalami pembiakan karena Pembiakan desa. karena juga distimulan oleh dana desa Mas. Ya. Tapi anyway saya ingin mengatakan begini Mas, bahwa perhatian ini sangat membantu kita untuk mengisi beberapa celah dan kekosongan soal reformasi. Energi kita bicara soal infrastruktur politik, kita bicara soal pemilu, bicara soal partai politik, bicara kelembagaan dan seterusnya. Desa tidak tersentuh. Nah, saya rasa pertanyaan Mas Yanuar ini kan bisa ideologis, bisa tidak ya. Ideologis, kenapa kok tidak kota begitu? Yeah. Ini perdebatan para calon kandidat nih kan kelihatan nih kalau orang serius ya. Ada yang bicarakan desa, tapi ada orang banyak bicara soal kota juga. Betul, betul. Nah dari situ saya rasa bahwa bicara soal desa ini secara sosiologis bicara soal kehidupan real masyarakat. Bahkan saya bicara demokrasi itu yang paling real sebenarnya di desa. Tentu demokrasi tidak bisa disimplifikasi sekedar election. Ya. Ya, bagaimana artikulasi mengajak orang gotong royong memecahkan masalah soal kemiskinan, mengalokasikan budget ini untuk membangun jembatan, ini untuk membangun gapura atau membantu orang miskin dulu bedah rumah gitu. Betul. Nah, ini kan sebenarnya bicara soal musyawarah. Ya. Mengapa orang tidak membicarakan itu sebagai bagian dari demokrasi? Padahal itu demokrasi. Ya. Entah itu pemilihan kepala desa, entah itu mengajak masyarakat dalam musdes, musyawarah Musdes, desa, ya. kemudian musrenbang des dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian saya kebetulan berkoalisi dengan teman-teman di parlemen waktu itu. Ya. Ya tentu sebagian sekarang masih seide sama saya, sebagian juga enggak gitu, tapi itulah warna dinamika politik kita gitu. Itulah politik, Mas. Ya, dan Mas Yan tahu persis bahwa kerentanan politik kita itu tidak bisa menjadi alasan buat kita untuk tidak memilih masyarakat, Ya. tidak memilih rakyat. Saya Ya. percaya juga entah itu di Bappenas, entah itu di Bapeda maupun sektor-sektor strategis yang lain harus bicarakan soal seperti itu. Ya. Bahwa kemudian kita bisa menghadapi situasi di mana ada praktek baik atas desa, ada seorang local champion yang itu dimotori oleh seorang kepala desa yang dulunya misalnya kalau di desentralisasi level kabupaten ada bupati yang oke gitu, Yeah. buat inovasi. Di desa juga banyak Mas. Banyak, Ya. pasti banyak. Nah, cuman memang kita kadang-kadang juga terganggu oleh kecenderungan praktek-praktek buruk yang juga dialami. Misalnya makin banyaknya kompleksitas masalah membuat penilaian wah ini desa nggak mampu gitu. Ya, orang menjudgment hanya ada case 1 2 3 gitu. Betul, betul. Nah, ini yang saya kira kita harus jernih karena bagaimanapun juga perlakukan desa itu ya sebagaimana kita memiliki komitmen bahwa di situ alamat warga negara ada gitu. Ya, ya. Mas, ini saya sedikit usil ya Mas ya. Ketika saya mempelajari semua narasi tentang kemajuan ya Mas. Oh. Kemajuan bangsa, kemajuan negara begitu. Narasi tentang desa ini minor Mas. Maksud saya minor itu bukan hanya tidak banyak disebut, tetapi mengkaitkan kemajuan dengan pembangunan desa itu nampaknya bukanlah narasi besar. Saya menduga atau bertanya, mungkinkah karena fakta urbanisasi? Karena kita ini kan mengurban terus ya Mas. Yes. Hitung-hitungan dari PBB, UN Habitat, itu menghitung kira-kira 2050 itu 70% loh Mas. Penduduk dunia itu akan tinggal di kota. Jadi kalau nggak desanya berubah jadi kota, orang desanya pindah ke kota. Yeah. Tetapi yang terjadi di banyak negara-negara berkembang, middle income, upper middle income countries adalah desanya menjadi kota. Yeah. Nah, Mas Jito melihat ini gimana? Kita punya rencana kan, punya mimpi Indonesia
yang lebih modern, lebih maju, lebih unggul 2045 nanti. Ini saya agak teknis sedikit Mas, ya, sebelum kita bicara mendalam soal ideologi tadi, tapi lebih teknis. Kalau sebagai seorang sosiolog pembangunan, Mas Dito melihat narasi pembangunan kita gimana Mas? Bener ya, sinyalmen bukan hanya dugaan, tapi kenyataan yang diceritakan oleh Mas Yan itu menggambarkan bahwa ada kecenderungan orientasi pembangunan itu bias kota. Ya. Jadi setup kelembagaan ini sangat dipengaruhi oleh cara melihat kemajuan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ada beberapa literatur yang menggambarkan membangun dari dalam. Jadi selama ini cara membaca desa kan dari luar. Ya. Dan referensi untuk membuat perubahan desa dari sisi ekonomi, instrumennya, kelembagaannya, caranya itu dari kota. Akibatnya adalah arsitektur di dalam memahami desa itu preferensinya kota. Ya. Saya tidak menyangkal kenyataan seperti itu terjadi karena kita sudah lama dibentuk oleh struktur pengetahuan yang orientasinya ada modernitas. Ya, betul. Terus kemudian industri dan sebagainya. Mari kita balik. Apa sih sebetulnya yang membedakan desa dan kota? Salah satu karakter penting kan sebetulnya soal dialektika antara social capital yang mereka miliki. Kultur mereka dipakai untuk melihat memajukan dirinya, dan ukurannya adalah bukan saya harus menjadi kota untuk menjadi maju, bukan. Tapi kemajuan itu harus dipandang saya harus berhasil memberdayakan apa yang kami miliki dulu gitu. Itu artinya kalau problem struktural lama yang kita gambarkan bahwa desa ini nggak punya duit, sekarang beri kewenangan dia untuk membicarakan dirinya, membuat keputusan dalam perencanaan, ada duitnya. Maka ajak desa itu untuk berimajinasi tentang dirinya dan lingkungannya. Oke, itu satu dulu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka orang-orang desa belajar tentang lingkungannya. Bagaimana kerukunan ini, nek biyen kan istilahnya mangan orang mangan nek kumpul. Nah, saya kan mangan nek kumpul mesti mangan. Ya kan gitu toh logikanya. Jadi artinya bukan lagi romantisme kemiskinan. Tetapi bagaimana orang kumpul itu pasti berembuk. Ya kan? Bukan yang penting kumpul itu. Orang itu kumpul tentang hidup, tentang dirinya. Nah, ada ruang di mana desa ketika ada otoritas yang disebut dengan kewenangan itu. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kan sebenarnya pesan pentingnya adalah desa menjadi subjek, bahwa ada ketimpangan resource pengetahuan, itu PR kita yang harus kita pecahkan. Iya, betul. Nah, maka itu Mas Yan, waktu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu diterapkan di era Jokowi awal ya, karena itu kan di akhir masa jabatan Pak SBY. Terapkan itu adalah ide besarnya adalah bagaimana dirinya menjadi subjek. Tapi pertanyaan kan statnya nggak sama. Ya, ada desa yang maju di wilayah suburban gitu, tapi ada desa-desa yang terbelakang. Nah, itu butuh didampingi. Ya, dulu gitu ide ada pendampingan itu, idenya adalah agar mampu membantu mereka yang statnya nggak sama itu. Loh, tapi pertanyaannya adalah apa pendampingannya udah bener? Nah, sayangnya kementerian itu nggak beres merancang pendampingan itu, Mas. Ya entah itu problem administrasi yang berlebihan, terus orang yang memanfaatkan itu bukan lagi komitmennya untuk desa dan seterusnya. Anyway, saya ingin menekankan ini agar yang tadi ditanyakan oleh Mas Yan, mengapa kok bias kota terus ya? Betul. Tapi sekarang ini kita bisa saksikan ya, sebetulnya kayak Presiden Jokowi itu punya prestasi bagus dalam hal desa untuk mendorong itu. Tapi menjelaskan itu ke dalam praksis oleh kementerian itu beberapa hal nggak nyambung. Benar, tantangan lain sendiri. Antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, satu Kementerian Desa gitu. Nah, kalau ini belum sinkron, maka ide besar untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan bisa mampu menggali kapasitas dirinya dan pendamping itu bisa menjadi partner untuk belajar bareng gitu. Itu pasti sukses gitu. Ada beberapa desa yang sukses sih sebetulnya, kita bisa kita bisa belajar dari mereka. Tapi bahwa kerumitan itu masih dihadapi, ini PR buat kita yang harus kita hadapi. Benar, Mas. Saya ingat pengalaman ketika saya masih di kantor staf presiden. Pembangunan desa itu kan salah satu portofolio yang saya tangani, termasuk dana desa. Dan saya mengalami dan melihat sendiri bagaimana sebenarnya dana desa itu adalah wujud
kalau saya boleh bilang power ya yang diberikan kepada desa untuk mengelola dirinya sendiri. Memang di awal-awal banyak hambatan ya Mas ya, tapi ketika bisa ditangani dan memang terlihat bagaimana dana desa itu bisa digunakan untuk kepentingan desa. Repotnya Mas, lalu banyak kepentingan ditumpangkan di dana desa, ya kan? Ketika ada soal masalah infrastruktur, kemudian padat karya tunai dana desa, kemudian ditumpangi apalagi kementerian apalagi punya program tumpangnya dana desa, sehingga fragmentasi tidak bisa dihindari. Betul. Dan ruang untuk dana desa itu digunakan untuk kepentingan desa menurut masyarakat desanya itu makin sempit. Menurut saya ini yang mesti dikembalikan ke depan Mas, agar tidak terlalu banyak titipan dana desa. Ya Mas, itu betul. Jadi dulu idenya itu Mas, mengatasi fragmentasi. Ini bahasanya teman saya Sutoro itu kan dia Mas keras itu, dia menyebut desa itu mengalami mutilasi, ya dipotong-potong gitu. Dicincang. Dicincang. Nah, dulu dia bisa memberi sebutan mengenai ya desa itu ibaratnya sapi itu kurus tapi pakai talinya gede banget gitu. Nah, poin saya begini Mas. Dulu ada upaya Mas, kita itu waktu mengawal mengadvokasi tentang desa itu agar desa ini diberi otoritas, karena itu yang disebut dengan rekognisi, kemudian otorisasi. 3 aspek yang saya sebut Mas. Rekognisi desa diakui, karena desa itu lahir lebih dulu dibandingkan republik ini. Kemudian setelah diakui diberi otoritas, lalu otorisasi, kemenangan itu loh Mas. Betul. Desa diberi kemenangan dengan limitasi tertentu. Kemudian yang ketiga redistribusi dana desa. Ya kalau diberi rekognisi tapi diberi juga otorisasi tapi tidak diberi resources ya percuma. Nah, tiganya itu ada. Nah, cuman kan ini nggak seperti ruang hampa, karena kalau misalnya kementerian 3 yang juragannya ini kan ada 3 Mas. Ini juragannya ini punya sinyalnya nggak sama Mas. Kadang-kadang konslet gitu. Maka yang tadi Mas Yan sebut bahwa ini pengennya ada sektor yang mau memberi unggulan ke sini, nanti datang lagi. Idealnya Mas, RPJM desa itu adalah jadi sebagai rujukan pokok. Ya, misalnya dalam 6 tahun bukan agenda pusat ya, tapi RPJM desanya yang jadi pokok. Nah, ini kan yang terjadi sekarang ini, orang desa dipaksa menyesuaikan kabupaten. Mestinya dibalik kalau logika rekognisi ini, ketika di kabupaten itu merancang agenda itu, perhatikan apa yang muncul dan terjadi di desa, ya kan, termasuk apa yang menjadi dokumen politik. Bahkan nanti ada negosiasi, ya. Nah, negosiasi ini kan ada konsep apa yang disebut dengan clustering kawasan itu, Mas. Karena itu nggak mungkin juga desa ini hanya diajari, yang penting kau pikirin desamu, toh nggak mungkin kan. Lalu ada kerjasama antar desa. Itu tujuannya apa? Pada saat kita menyusun RPJM desa, itu juga memberi perhatian untuk mengembangkan kawasan. Gitu. Nah, itu tugas kabupaten sebetulnya. Ini terkait dengan politik pilkadanya nggak Mas? Ini terkait dengan politik kepala daerahnya nggak? Ada kaitannya. Kalau kita bisa lihat misalnya kepala desa ini kan kalau saya bicara soal dia itu kan tidak memiliki akar sosiologis dengan masyarakat desa. Dia itu seringkali membuat visi misi nggak ada hubungannya dengan desa. Terus piye? Apalagi ketika itu diterjemahkan dengan dalam RPJMD, itu mumet itu. Kadang-kadang nggak nyambung antara visi misi kepala daerah dengan RPJMD desa. Kabupaten. Oh, oke. Bukan des ya, kabupaten. Itu artinya apa, Mas? Saya ingin menekankan betapa kalau desa ini tidak diberi proteksi ya, untuk menjaga otoritas itu, sewenaknya nanti memang kabupaten itu. Maka sebetulnya undang-undang itu ada proteksi. Tapi instrumen berupa peraturan menterinya kan memungkinkan memainkan peran itu. Padahal harusnya instrumen peraturan menteri itu memperkuat undang-undang harusnya. Harusnya begitu. Ini saya tidak mau nyerempet-nyerempet kejauhan ke 2024 ya Mas ya. Tapi menurut Mas Dito sendiri, arah pemerintah yang akan datang terhadap undang-undang desa, terhadap pembangunan desa ini mestinya gimana Mas? Menurut saya jelas ya jawabannya Mas ya, tapi kok malah makin ke sini makin orang Jawa bilang belawur itu ya, makin burem gitu ya. Mas, coba bandingkan ya, orang itu 2019 tentang pembelahan sosial, diskurs kita. Ya enggak? Tentang konflik identitas. 2019 itu, 2024 ini kekhawatiran itu enggak terjadi. Penyebabnya apakah mereka matang masyarakat? Enggak. Karena
para elit ini, konfigurasi elit ini tidak ketemu polanya. Ya kan dulu kan A, B gitu. Iya. Sekarang enggak. Sekarang bingung. Artinya apa? Sebetulnya yang menyebabkan pembelahan sosial itu bukan masyarakat. Tapi gagalnya karena elit politik. Entah itu daerah maupun di tingkat nasional. Nah, ini mereka nggak terbelah karena acak-acak gitu di sini. Nah, artinya apa, Mas? Saya kok punya hipotesis lagi. Oke, dari sisi polanya nampak sekali. Ini pembeda satu dengan yang lain. Diferensiasi dari sisi ide ini nggak ketemu. Maka itu kembali pada pertanyaan Anda tadi. Kira-kira desa mau diperlakukan seperti apa? Yeah. Saya melihat para kandidat ini ada yang membicarakan soal desa, Mas. Ya, nggak usah nyebut nama. Nanti dikira nalar atau jenengan dikira berpihak itu. Jadi ya kalau berpihak ya pada value saja ya, pada nilai-nilai aja itu. Ya. Poin saya adalah tapi ada yang secara ekstrim mikirkan kota malahan. Oke. Nah, menurut saya saatnya orang-orang desa juga membicarakan nasib dirinya ini ke dalam diskurs election. Jangan sekedar termobilisasi oleh perilaku elit ini, tapi misalnya asosiasi-asosiasi kepala desa, perangkat desa itu, mari membicarakan soal nasib mereka dan masa depannya. Dan itu bisa dipakai untuk bergaining pada kandidat yang kira-kira punya perhatian soal itu, tanpa harus kita sekedar meratapi nanti ketika pemilihan selesai, ternyata nasib kita nggak dipikirin, terlalu sayang gitu loh. Jadi artinya juga daripada berandai-andai atau malah mikir nanti kalau ini menang gimana, daripada begitu mempersiapkan diri saja gitu kan. Ini karena kami di Nalar itu kan kami juga ya Mas, ini agak melenceng sedikit ya, tapi saya mau cerita di Nalar itu kan kami juga mengembangkan kemampuan foresighting, membentuk masa depan. Bukan memperkirakan, bukan meramal, terus kemudian kita berandai-andai nanti kalau gini gimana, kalau gini enggak, tapi udah siapin aja diri sendiri, bangun kapasitas. Betul. Jadi Mas itu juga gitu ya, kita bangun kapasitas desa. Itu yang disebut visioner. Siapapun yang menang nanti mereka sudah menyiapkan dirinya gitu. Itu yang disebut visioner. Termasuk beberapa kritik saya pada para pengamat itu. Pengamat politik itu kan hanya menjelaskan setelah fakta terjadi, peristiwa terjadi gitu. Kalau kita mau bicara soal situasi politik kita itu butuh peran praksis untuk emansipatorik, maka dia harus melahirkan gagasan-gagasan. Wah, jarang itu, Mas. Jarang itu. Dan kadang-kadang menjelaskan, para pengamat itu menjelaskan tentang perilaku. Nanti hanya menjustifikasi mengapa perilaku itu begini. Jadi pertanyaannya adalah, Anda itu jadi penasihat atau apa gitu. Oke, Mas. Ini kan dibaca oleh publik maksudnya gitu loh. Kalau publik baca, di karpe foto gitu. Nah, ini yang ya tadi saya ingin tekankan agar kita itu adalah bahasa anak muda menjemput masa depan. Dengan yang ide. Saya percaya, Mas, bahwa makin banyak diskurs kualitatif yang kita bisa bantu untuk mengisi ya kekosongan atau beberapa hal yang tidak dibicarakan. Nanti secara bertahap kita juga akan dapatkan itu gitu. Saya sendiri terpikir untuk ngobrol dengan Mas Jito mengenai desa ini karena tergelitik beberapa hal, Mas. Tadi pertama sudah saya sampaikan soal narasi. Tapi yang kedua, artinya narasi dalam pembangunan ya, Mas. Tapi yang kedua juga ada kekhawatiran beberapa rekan pegiat desa ini tentang revisi undang-undang desa itu loh, Mas. Saya nggak tahu apakah Mas Jito sudah mendengar atau belum, tapi kemudian saya ngikutin juga. Iya kan, karena Mas Jito dulu kan ikut melahirkan ya kan, kalau saya boleh bilang salah satu bidan yang melahirkan undang-undang desa itu Mas Jito. Nah, sekarang teman-teman ini juga concern tentang bagaimana kinerja desa itu dijadikan alasan kan. Kok kinerja desa kok begini, kontribusi dalam pembangunan seperti ini, sehingga kemudian undang-undang desa itu mau direvisi seolah-olah jadi sangat instrumental, Mas. Kalau undang-undangnya direvisi ini pasti akan membaik. Padahal tadi kita bicarakan sendiri, undang-undang atau kerangka regulasi satu hal, tetapi kerangka institusi, bagaimana ini dijalankan itu kan hal yang lain. Mas Jito sendiri melihat wacana revisi undang-undang desa ini gimana? Saya sempat ngikuti kan, Mas. Ini kan karena menjelang pemilu, ya nyari bahan lah, ya kan mereka begitu. Tapi gitu kan, ya, Mas, ya? Saya lihat gejala begitu. Saya diajak beberapa kali untuk membicarakan itu. Tetapi saya lihat banyak pemain yang membuat apa substansi dari yang mau direvisi ini tidak sesuai dengan beberapa hal kehendak dari desa. Nah, saya ingin menekankan ini agar
politisasi itu oke. Tapi politisasi seperti apa yang kita bisa pakai agar revisi itu benar gitu. Contoh kasus yang paling konkret, ngapain juga bicara soal masa jabatan. Ya. Terus bicara soal mengapa tidak mereform tentang kewenangan 3 kementerian ini yang sebetulnya dijadiin satu aja misalnya. Ya. Terus yang ketiga, mengapa tidak bicara soal bagaimana masih terjadinya diskoneksi, karena kabupaten itu selalu memperlakukan desa itu seperti SKPD karena pakai undang-undang keuangan daerah kayak gitu. Iya, betul. Iya, macam-macam gitu. Betul. Itu kan substansial, Desa Mas. itu seperti SKPD, betul banget itu, Mas. Itu, Mas. Itu kan substansi, Mas. Iya. Nah, yang begini-begini itu tidak pernah menjadi perbincangan itu. Nah, menurut saya, Mas, yang kita perlu kawal ke depan adalah ya kalau dengan jumlah seperti itu, saya nggak pengen nanti ini terjadi kemunduran. Ya, siapapun yang memimpin kelak, ya, saya berharap orang-orang desa ini harus bicara, bukan dia hanya sekedar mendengarkan para tim sukses ini, terus kemudian menceramai dan membuat doktrin-doktrin seolah-olah itu nanti akan bisa memberi mimpi. Saya yakin ini tidak akan punya manfaat positif. Oleh karena itu saya usul sebetulnya manfaatkan pemilu itu untuk membicarakan substansi kira-kira capaian yang ada sejauh ini dari pembangunan desa kayak apa, kekurangannya di mana, apakah kita perlu merevisi ataukah cukup mereform dari sisi tata kelolanya, peraturannya, peraturan menterinya atau apa. Nah nanti kalaupun ini jangan sampai juga jadi bola liar, Mas. Kalau jadi bola liar kan tahu sendirilah di parlemen ini nggak mudah membuat konsolidasi, apalagi sekarang ini. Dulunya koalisi, sekarang bisa jadi oposisi. Terus nanti tergantung cuacanya berubah, ganti lagi gitu. Ini kan yang terjadi begitu. Betul. Nah akibatnya apa? Menjelaskan tentang masa depan desa itu tergantung selera, yang terjadi begitu. Nggak boleh begitu dong. Ini kan nggak fair. Nah tapi kan kalau kita hanya menunggu begitu, sementara orang-orang desa hanya diam, nggak bisa. Nah karena itu kepala desa, perangkat desa maupun aktivis desa ini perlu untuk mengawal. Poin saya begitu. Nah saya rasa kalau misalnya ke depan ini ada perbaikan, kita butuh terobosan. Karena itu saya berharap pemimpin-pemimpin ini memiliki kepekaan soal desa ini, karena dengan jumlah yang banyak, kalau bisa misalnya agenda SDGs, agenda stunting, agenda macam-macam yang begitu banyak, kalau desanya ini tidak diberi perhatian secara lebih sistematis begitu melalui peraturan, dalam hal ini adalah peraturan menterinya, terus kalau saya boleh usul sebetulnya udahlah Kementerian Desa aja, nggak usah ada pengaturan desa itu loh. Di situ aja. Nggak usah Dagri, nggak usah ikut-ikutan. Ya, termasuk Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Desanya harus direform. Kalau begini aja nggak mungkin juga mampu itu. Iya. Ini ceritanya saya yakin Mas Dito sudah mendengar ini kan. Dulu kan Kementerian Desa itu dulu hanyalah sebuah dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Maka sampai sekarang harus diakui, Mas, banyak teman-teman dari Kemendagri itu merasa Kementerian Desa itu nggak perlu. Karena itu hanyalah sebuah dirjen dulunya. Tapi kan Undang-Undang Desa itu memandatkan ada kementerian sendiri kan. Nah, sementara pandangan seperti Mas Dito tadi, saya juga mendengar dari banyak pihak mengatakan bahwa ini Kementerian Desa ini kalau kapasitasnya seperti sekarang ini nggak bisa menangani. Sekarang ini data yang tadi baru saya lihat, Mas, 83.763 desa yang mesti dikelola ini kan. Jadi kalau kita tugaskan Kementerian Keuangan untuk melakukan transfer uangnya saja, kemudian semua satu kementerian, ini akan lebih mudah seharusnya organisasinya kan. Daripada sekarang desa ini ke 2 kementerian, Dagri juga, desa juga, gitu kan Mas? Iya, menurutku desa ya. Nggak usah bicara soal kelembagaan dulu lah. Bicara mindsetnya menteri desa sama ke bawah itu harus berubah. Dari apakah Pak Mas? Dari istilahnya saya sebut menerjemahkan pemberdayaan desa, tempatkan desa sebagai subjek. Dan beri kepercayaan juga pada desa. Jadi kolaborasi desa dengan kabupaten itu tetap penting bagiku ya. Sekarang ini ketaatan kabupaten kan lebih ke Mendagri. Nah, undang-undang ini kan kalau ke perangkat kabupaten memang ke Dagri. Ini kan undang-undang otonomi daerah ini kan. Iya kan? Ini otonomi daerah, undang-undang 23 sementara itu. Desa ini undang-undang desa. Undang-undang desa. Sementara desa pun urusan pembinaan perangkat desa Dagri, kan? Urusan pemberdayaan Kemendes. Itu dulu kan ceritanya. Kan ada ceritanya itu. Dulu gara-gara partainya beda. PKB itu di Kementerian Desa. Ya. PDIP, terus PDIP di dalam negeri. Dalam negeri. Betul.
Nah, aku gak iso kompromi waktu itu. Nah, kita udah advokasi panjang itu. Oke lah kalau gitu. Oh, itu sempat ribut tuh dulu. Saya ingat betul. Nah, oleh karena itu kita buat jembatan lah. Yeah. Kementeriannya itu sering berkomunikasi. Terus kita bisa katakan peraturan menterinya jangan tabrakan kayak gitu-gitu. Yeah. Apa sih susahnya sebenarnya? Ini kan soal butuh komitmen, butuh political will gitu. Nah, ke depan itu Mas, saya usul memang harus direform Mas, Kementerian Desa. Kalaulah misalnya kewenangan mengatur tentang desa ini diletakkan pada desa, Kementerian Desa, maka tidak lagi Dagri, direform, saya kira bisa mendorong transformasi ke arah lebih oke. Termasuk perubahan cara pandang memperlakukan desa satu. Yang kedua, mindset kepala desa itu juga harus diletakkan dalam kerangka dirinya itu satu sisi pemimpin rakyat. Ya, ini yang paling penting. Yang kedua adalah dirinya itu juga sebagai aparatus yang bisa menjalin hubungan kerjasama ke sana ke sini gitu. Jadi cara melihat desa tidak semata-mata inward ke dalam tok, tapi juga keluar. Ini kunci juga mereform. Saya itu dulu mengenalkan ide tentang pendampingan organik. Ya. Gimana itu Mas? Itu idenya begini. Jadi pendampingan itu dulu dimaksudkan gara-gara gap antar desa satu dengan yang lain. Mulai butuh pendampingan. Ada kepentingan nasional yang memang harus dikawal kan, desa. Tapi ada kepentingan desa yang juga harus diletakkan sebagai prioritas gitu. Nah, maka itu dulu ide pokok ini dengan cara apa? Hal-hal agenda nasional itu tercermin di dalam perencanaan. Tapi pada saat menyusun perencanaan nasional tentang desa ini, dia harus juga menguasai spektrum dinamik desa itu kayak apa. Sehingga ini satu sama lain tidak saling ngunci. Gitu. Jadi sebetulnya yang namanya pendampingan itu harusnya ada desa-desa yang didampingi 2 tahun aja cukup. Oh, ada desa yang didampingi bisa 6 tahun. Ada desa yang perlu didampingi bisa 10 tahun. Ada yang lama gitu. Jadi kalau ada desa yang maju, ngapain juga didampingi terus? Konsep pendampingnya, kalau dalam konsepnya Mas itu tadi, yang organik tadi, pendampingnya dari dalam desanya? Dari dalam desa. Nah, caranya begini. Sekarang kan enggak kan Mas? Dari luar desa, drop-dropan kan? Ini bukan organik, ini kimiawi. Jadi kadang-kadang dipaksa-paksa gitu. Nah, kadang-kadang bisa nempel gitu. Atau sering nggak iso diubah, tapi bisa jadi racun juga. Dan yang seperti itu cenderung akan memperlama wong pekerjaan kok. Iya kan? Makin lama makin oke kan. Nah, iya. Gitu kan. Padahal harusnya nggak kayak gitu. Nggak boleh. Nah, usul saya begini Mas. Pendamping desa itu adalah dia harus mampu mendiagnosis kapasitas kader-kader desa. Sehingga pada saat yang sama dia akan menjadi teman, dan pada saat yang nanti dia tinggalkan itu, dan desa itu didampingi oleh dirinya sendiri. Siapa itu? Ya anak-anak muda, terus perangkat desa dan sebagainya, itu jadi pendamping desa. Leong pekerjaan gampang aja kok. Itu ngajak teman apa itu bagaimana mengenali, buat perencanaan gini, nggak sulit, apalagi ada teknologi sekarang. Iya, betul. Nah, tapi mohon maaf, teman-teman saudara kita yang misalnya di luar Jawa yang sebagian masih aksesnya terbatas, ya mungkin nggak bisa dong cuma 3 tahun, 5 tahun. Bisa jadi butuh sampai 10 tahun, nggak apa-apa. Tapi tidak semua diperlakukan itu. Desa seperti, ya Anda tahu lah, desa di Jogja misalnya. Nggak mungkin tuh didampingi nanti berlama-lama ngapain juga. Semuanya bisa. Bahkan beberapa kasus itu pendampingnya itu tidak lebih pintar dibandingkan. Lebih pintar perangkat desa daripada pendampingnya. Itu. Itu yang artinya mendampingi kwitansi gitu. Nah, poinnya itu Mas. Kita harus butuh terobosan. Karena kalau enggak itu eman-eman. Mas, saya nggak tahu udah berapa lama ini kita ngobrol, tapi makin lama kita ngobrol, saya tuh jadi kepikir gini Mas. Indikator Indonesia maju atau Indonesia emas, kalau Mas itu masih ingat, adalah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi atau skala ekonomi terbesar nomor 4, nomor 5 dunia. Ya kan? Sekian ribu dolar PDB. Ya, kita nggak punya Mas indikator 2045 itu desa ngapain? Nggak ada kan? Enggak, dan cenderung angen-angen gitu dok. Ya kan? Enggak bisa mampu dirumuskan. Padahal kalau kita bicara mulai dari Soekarno sampai Gus Dur, Megawati, bahkan Jokowi, kalau kita bicara tentang rencana pembangunan di situ, desa itu kan menyerap anggaran lumayan ya Mas ya.
Dan ya mau nggak mau, suka nggak suka harus diakui bahwa itu jadi basis dan jadi penyangga kehidupan kota. Yes. Ya itu benar. Iya kan? Jadi Mas, sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu desa itu juga bukan nggak ada duit, cuma masuk itu. Cuman kan istilah Jokowi itu bukan berarti nggak ada duit tapi nilai keliru gitu. Iya. Naruhnya. Iya. Nah oleh karena itu poinnya begini. Kalau dulu orang datang kayak pasar malam lah gitu, buat proyek gini-gini selesai, kemudian pergi, Ya, laporan sendiri. Betul. Nah yang di anu itu, ini nanti muncul lagi, datang lagi gitu. Jadi yang kebetulan ada wilayah Bati, ada juga sing tuno, ya rugi. Iya. Bati itu untung ya, dan rugi. ya. Satunya rugi. Ya. Artinya dulu Mas, kita tahu lah kalau mau dapat duit kan kepala desa harus pinter-pinternya lobby kepala dinas. Ya, betul. Kan, berangkat. Karena semua ada di OPD dinas-dinas gitu, itu, semuanya benar. habis di situ Iya, kan. iya. Nah pertanyaan sekarang ketika ada dana desa, ada duit, tapi kalau mindsetnya juga nggak berubah ya sama aja. nggak berubah ya sama aja gitu. Maka itu yang paling gampang kayak gapuro, lu gapuro terus ya biar oke gitu nanti. Karena yang pertanggungjawaban yang paling gampang itu. Iya. Nah ini yang kemudian Benar. mematikan inisiatif dan imajinasi tentang desa. Benar, matinya imajinasi nih Mas. Saya pernah mengalami sendiri ketika, kalau Mas itu masih ingat itu kira-kira 2018 ya, yang padat karya tunai itu loh Mas. Yes. Yang maksudnya presiden seharusnya dari dana desa itu untuk memutar di desa itu kan. Yang terjadi Mas, saya mengirim tim ke beberapa desa, mereka membangun itu pasirnya beli dari kecamatan lain, semennya beli kecamatan lain, tukangnya didatangkan, bukannya menggunakan tenaga dari desa itu sendiri. Jadi artinya dana desanya ya hilang, keluar, tidak lagi dimanfaatkan. Ini kan soal imajinasi sebenarnya kan Mas. Jadi saya kira memang sekarang ini Mas, saya usul Ya. Saya sebagai seorang usul itu membaca, janjinya orang-orang desa itu nggak bodoh. Enggak, Mas. Pintar-pintar mereka. Jadi kan kalau dulu nggak ada kesempatan belajar, karena nggak ada duitnya juga. Sekarang ada duitnya, tapi tidak diberi kesempatan untuk belajar. Yang penting belonjo. Iya. Nah, ketika belajar untuk memaknai dirinya, kebutuhan ini, tantangan ini, menyusun prioritas. Kenapa kok ini dulu, tidak ini dulu? Itu kan proses belajar. Nah, pendampingan itu di situ harusnya. Pendampingan harusnya di sini. Betul, Jadi betul. jangan juga menilai ukuran standar. Kalau orang statnya nggak sama, nggak bisa dinilai dengan yang sama. Ini pun proses pendidikan kita. Ya. Kalau UN itu dijadikan sebagai standar ukuran keberhasilan sukses studi gitu. Ya. Dan statnya udah nggak sama, fasilitasnya beda gitu loh. Ya, ya, Oke ya, lah, ya. kita bicara soal dana desa semuanya di PUI. Iya. Tapi kan belum diinstal. Ya. Culture-nya ini Ya. sampai ahli teknik dia dulu ya, tahu persis ya, ini nggak nyambung gitu. Oleh karena itu Ya. seolah-olah ini dikasih semuanya uang yang sama begini, dengan sendirinya dia akan enggak. Padahal enggak. Padahal enggak. Betul. Itu pun cara menilai itu yang penting yang penting nanti administrasi yang benar itu tidak berkorelasi positif pada kemakmuran, Ya. kesejahteraan, sebagaimana mimpi besarnya di sana. Maka itu pelajaran berharga dari soal desa ini, beri ruang desa ini untuk belajar dan tumbuhkan kultur mereka untuk mengenali diri dan proses pemberdayaan itu nggak bisa seperti sulapan. Iya. Iya, Kita betul. sudah punya kapital masa capaian yang cukup berharga. Nanti calon pemimpin ini yang nggak jadi presiden, kalau nggak paham ini, dia bisa jadi bumerang. Betul. Saya kira kalau nanti ke depan gagal memperlakukan desa, ini akan menciptakan chaotic dan orang-orang desa pasti akan marah. Dan yang kedua, bagaimanapun juga menilai orang sedang belajar itu jangan hitam putih. Ini gagal, ini berhasil, jangan gitu. Ya. Oke. Berhasil pada level ini persentasenya sekian. Nah, nanti ke depan mau diarahkan kemana? Ya. Termasuk pendampingan. Ya. Sekali lagi, saatnya sekarang ini juga desa didampingi oleh desa ini. Yes, Ya. benar Mas, benar. Dan berikutnya juga Mas, ada local champion, ada lurah-lurah yang berhasil itu. Harusnya diangkat. Itu diangkat terus menjadi representasi dan produksi pengetahuan itu harus disebarluaskan oleh asosiasi-asosiasi itu. Jangan asosiasi itu hanya tempat mobilisasi untuk dukungan politik tok, pilkada, pilpres, jangan begitu. Ya. Nah ini yang harus juga menjadi produksi pengetahuan sehingga cerita sukses dari sebuah desa yang diproduksi oleh karya kepala desanya atau partisipasi warganya itu bisa Ya. menjadi pelajaran buat yang lain. Begitu poinnya. 3 poin penting ya Mas ya. Oh.
Mas, iseng ini, pertanyaan terakhir mungkin. Meskipun jenengan ini wakil rektor di bidang kemahasiswaan, tapi Kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni. dan alumni. Oke. Saya ingin tanya, Mas. Di UGM sendiri, minat mahasiswa ini mempelajari administrasi tata kelola pemerintahan desa itu gimana, Mas? Masih ada animo itu atau mereka maunya itu new public management itu kan, bicara yang atau yang canggih-canggih itu kan, public policy fifth generation itu, atau masih ada yang berminat, Mas, ngomongin desa? Ya, ini pertanyaan penting ya, karena juga dialami beberapa universitas yang lain. Sekarang ini minat mahasiswa, pertama saya catat, ke organisasi kemahasiswaan makin turun. Oh ya? Jadi sekarang ini lebih banyak mahasiswa itu ngeksis belajar di medianya masing-masing. Ngeksis di media masing-masing. Jadi kalau belajar pemimpin dia bisa jadi dari YouTube. Jadi tidak butuh. Zaman kita dulu itu kan berorganisasi ya, Mas. Wah, itu diajar. Kan latihan, iya benar. Iya. Baca orang, meyakinkan orang, Iya. orang berdebat. Sekarang enggak ya? Leadership juga latihan kepemimpinan ada. Sekarang enggak. YouTube. Nonton ada modul-modul dibaca. Tapi kan nggak terasa. Oke, ini bukan soal hitam putih ya. Iya. Kalau saya harus ada kompromi gitu. Mahasiswa itu banyak taunya cepat, tapi tidak mendalam. Ya. Dalam Dangkal. 5 menit dia bisa membaca 10 tema, mulai dari WA, kemudian dari Instagram, kemudian semuanya. Twitter dan Ya. sebagainya. Tetapi belum tentu dibaca secara utuh. Akibatnya reaksi bukan responsif. Reaksinya lebih cepat. Nah, karena itu saya kira ini pertanyaannya kalau minatnya ke organisasi aja udah kecil, apakah minat desa? Nah, ini saya katakan begini, Mas. Mahasiswa itu sekarang banyak meminati desa lebih karena desa ini challenging. Cuman belum tentu dosennya itu meminati itu. Dosennya, Mas. Jadi kalau ada orang minat, ada anak mahasiswa misalnya ya, dia tiba-tiba bersama petani mengembangkan pertanian yang produktif di lahan kering, dengan dia bisa bekerja dengan teknologi. Mas, di Bali itu ada juga kan petani keren anak-anak muda. Benar. Di Bali ada. Di beberapa tempat juga ada. Ini. Jawa Barat juga ada, Mas, yang satu desa satu CEO itu ada itu. Ya. Itu artinya saya tidak pesimis, Mas. Karena di dalam yang kami lakukan itu, misalnya kami ini mengajak para mahasiswa juga apa yang disebut dengan rekognisi aktivisme ke akademik. Itu kan orang menilai dulu waktu saya dilantik jadi wakil rektor baru seminggu bilang, wah ini dendam Marujito dulu aktivis, pengen di SKS-kan gitu. Kami ingin buktikan bahwa sekarang masa studi dibatasi. Ya. Kalau masa studi dibatasi, orang suruh pilih kamu jadi aktivis ataukah belajar, nggak boleh gitu. Iya. Artinya saya buat jembatan. Jadi aktivisme, kegiatan teknologi alternatif, bidang pertanian, kegiatan orang-orang sospol itu, hukum atau apapun, diberi wadah, diberi ruang, diberi akui, bisa menjadi 2 SKS. Ya. Tentu dengan ukuran tertentu. Kalaupun enggak, dia ada SKP, surat keterangan pendamping jasa. Jadi kalau minat tentang desa itu bisa nanti. Bisa ya. Oke. Nah, poin saya, kita punya pusat studi, Mas. Pusat studi yang banyak. Saya yakin CSO sekarang itu bisa menjadi tempat belajar buat para mahasiswa. Jadi artinya merdeka belajar tuh nggak harus di perusahaan, bisa ke desa, bisa ke CSO itu kan. Benar. Dan ini yang saya kira harus digelurakan. Karena kalau seperti itu, saya punya optimisme. Poin saya gini, nanti pemimpinnya malu kalau rakyat aktivisnya itu udah isu perhatiannya desa, pemimpinnya nggak ada perdebatan soal itu. Ya nggak? Iya. Mas, saya jadi ingat ngobrol ini baru saja ini tadi. Pasti Anda juga ingat Gramsci. Nah, intelektual organik. Exactly. Ya. Saya kira itu sekarang jadi mandat jenengan menciptakan lebih banyak intelektual organik. Iya. Saya percaya, Mas, sekarang ini produksi pengetahuan tidak hanya di kampus. Ya. Seperti kita diskusi buat podcast itu atau apapun, banyak media belajar orang untuk mendalami. Yeah. Yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan orkestrasi untuk agenda-agenda proyek-proyek strategis untuk pemberdayaan rakyat. Buat desa itu menarik, jangan diimajinkan sekedar kekumuhan. Ya. Tapi narasi cerita harus direpresentasikan ke publik. Ada cerita baik, bahwa ada cerita buruk gak apa-apa itu biar nanti kita uji gitu. Ya. Karena pengetahuan yang semakin bisa ini tersebar, tidak ada monopoli kan sekarang ini pengetahuan. Ya. Sekarang ini akui loh, Mas,
nggak pernah belajar dari pelajaran pertanian, tapi saya bisa membuat pupuk organik dengan cara saya melihat di YouTube. Komposisinya ini saya bisa mengukur harganya berapa gini bisa. Nah termasuk saya waktu kemarin COVID itu saya membuat kolam, saya bisa mengukur ini penyakit jamur yang menimpa ikan. Enggak, ya? Artinya pengetahuan makin terbuka. Saya tetap optimis itu bukan anak muda aja gitu. Itu artinya yang tua ya seperti Mas, kita sama-sama saya udah tua, kita sama ya. Tapi kan kita punya ruang pembelajaran yang sama. Tapi jangan sampai anak muda udah muda pikirannya konservatif, nggak punya inisiatif, itu mengalami penuaan dini. Ya toh nggak punya ide-ide kreatif gitu. Sebenarnya kita merasa usianya udah senior tapi masih mau belajar terus. Saya kira itu poinnya Mas. Mas Dito, terima kasih matur nuwun. Kita sudah diskusi banyak sekali tentang desa, pembangunan, paradigma, kerangka regulasi, bahkan sampai ke anak muda dan tadi bagaimana dalam peran kita ikut mendorong munculnya intelektual organik masa depan yang menurut saya itu justru lebih dibutuhkan untuk Indonesia. Mas Dito, terima kasih. Matur nuwun. Mas, kasih Mas Januar, sukses untuk Nalar. Matur nuwun, terima kasih Mas. Saudara-saudara, itulah perbincangan kita dengan Mas Ari Sujito. Anda bisa melihat sendiri, Mas Dito ini bukan hanya seorang akademisi, bukan birokrat kampus, tapi dalam hatinya dia justru seorang aktivis, orang yang mau terlibat. Kalau saya mau mengutip Gramsci pernah menulis ada dua jenis intelektual. Intelektual tradisional, mereka kaum terdidik yang hidup dalam menara gading, bicara dengan bahasa Jawanya itu ndaki-ndaki ya, pakai bahasa yang sulit dipahami, hidup dalam ruang hidupnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intelektual organik. Intelektual terdidik tetapi hidup terlibat dengan masyarakatnya, bahkan menjadi bagian dari penggerak perubahan dalam masyarakat. Kita telah mendiskusikan banyak hal mengenai desa, mengenai narasi desa dalam narasi besar pembangunan negara ini, mengenai keberpihakan, mengenai bagaimana potensi desa dikembangkan. Mudah-mudahan diskusi kita dengan Mas Dito siang hari ini tidak hanya membuka cakrawala dan memperluas pengetahuan kita tentang desa, tetapi juga menggerakkan kita semua, saya, Anda sekalian, untuk mau terlibat lebih dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Republik ini, bukan dengan pesimisme, tapi justru dengan optimisme bahwa harapan tentang sesuatu yang lebih baik itu selalu ada.